Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kira-kira seperti itulah setiap kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka khutbah-khutbah beliau, pengajian-pengajian beliau, maka pertama pasti Rasul mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa begitu? Ada banyak sekali alasan mengapa kita mesti bersyukur. Salah satunya adalah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Karena Allah telah mengutus rasul-rasulnya ke semesta raya ini dengan membawa hidayah dan din yang hak. Dan lihatlah betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi sebagian kecil dari hamba-hambanya yang bisa menikmati hidayah dan din yang hak itu. Coba nanti ibu bapak cek di Google kira-kira sekarang penduduk bumi ada berapa itu. Ada yang tahu berapa miliar? Itu kira-kira 6-7 miliar. Kalau nggak percaya besok coba dihitung sendiri itu. Di antara 6-7 miliar itu bapak tahu nggak berapa yang secara demografis itu diklasifikasi sebagai muslim? Yang kalau kita bilang ya pokoknya Islam gitu aja lah, Islam KTP atau kalau zaman sekarang namanya Islam KTP gitu. Ada separuhnya? Tidak ada. Mungkin seperempatnya juga belum sampai angka seperempatnya itu. Jadi kalau pokoknya asal dikelompokkan dalam kelompok Islam saja itu kira-kira sekitar 21 atau 22%. Coba dicek nanti itu. Itu belum dicek yang subuhan berapa banyak, yang tarawih berapa banyak, enggak. Pokoknya yang Islam gitu aja. Itu segitu. Lah betapa Allah itu sudah memberi kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Kita bukan hanya menjadi seorang Islam KTP, bahkan kita ikut sujud, rukuk, berbelas-belas rakaat seperti malam hari ini. Itu adalah kenikmatan agung yang harus senantiasa kita syukuri. Salawat dan salam kita aturkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus mengalir kepada para sahabat, kerabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita juga akan terhitung besok di yaumil akhir sebagai umat beliau yang bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Dan Rasul senantiasa mengawali khutbah dengan mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang beriman, ayo bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Coba kita kembangkan imajinasi saat itu Rasul sedang berpidato di hadapan siapa? Yang jadi jamaahnya siapa? Itu kan ada orang-orang sekaliber Abu Bakar As-Siddiq, betul? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sekian sahabat lain yang sebagian sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Itu saja oleh Rasul masih diingatkan orang-orang beriman, ayo bertakwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kurang takwa apa itu Abu Bakar As-Siddiq? Pernah ada orang yang komplain kepada Rasul tentang Abu Bakar As-Siddiq sampai Rasul mengatakan, dah nggak usah komplain-komplain tentang Abu Bakar. Keimananmu dan keimanan seluruh penduduk bumi kalau ditimbang dengan imannya Abu Bakar masih kalah. Gitu. Itu saja masih diingatkan tentang takwa. Wala tamutun illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Kurang Islam apa itu? Sahabat-sahabat besar itu. Setiap kali khutbah Rasul selalu diingatkan. Dan itu juga diteruskan menjadi sunnah bagi kita semua para pengisi materi untuk mengingatkan itu kepada hadirin. Nah, sayangnya kadang-kadang yang begini-begini ini dianggap sebagai kalimat retoris, ya, masuk telinga kanan, terus kalau keluar telinga kiri masih bagus, berarti masih ada gesekan dengan otak ya. Kadang shortcut itu nikung di hidung gitu ya, atau bahkan mantul gitu. Sehingga dianggap kalimat biasa buka pengajian mesti gitu-gitu aja, sapal gitu kan.
Monggo, jangan sampai begitu. Kita betul-betul hadirkan kesyukuran kita kepada Allah. Ya Allah, malam hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Yang kalau menurut hitung-hitungan ini nanti bulan itu baru terbit kira-kira pukul 22 lewat menjelang tengah malam. Artinya ini kita sudah masuk ke malam-malam likur-likuran. Ada yang sekarang masuk malam 22, ada yang masuk malam 21. Intinya sudah masuk malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah kenikmatan agung yang luar biasa yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya senang pertama, senang dulu bahwa kita masih diberi kesempatan. Yang kedua, lisan kita mengucap alhamdulillah. Yang ketiga, kita manfaatkan kenikmatan ini untuk amal ibadah kita. Jadi kita memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Paling tidak kita berusaha untuk merenung, melakukan muhasabah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk terus meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya di hadapan Allah taala kita itu makin mulia, baik sebagai pribadi, sebagai komunitas kaum muslimin di Indonesia, komunitas kaum muslimin di dunia, dan seterusnya. Harus menjadi orang yang lebih baik. Caranya bagaimana? Ada banyak ayat di dalam Al-Quran, salah satunya Allah memberikan clue-nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat yang pertama orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang kedua walladhina utul ilma, dan juga orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan, darajat hingga beberapa derajat. Jadi syarat hadirnya kemuliaan kita baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia itu ketika dua hal besar ini dikumpulkan dalam satu pribadi, yaitu adanya platform iman, yang keduanya ada pilar ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, jangankan dua-duanya, salah satu saja itu ada dalam diri kita, itu sudah mulia kok. Sebagai contoh, kalau kita lihat komunitas dunia sebagai representasi yang memiliki iman yang kuat, katakanlah itu dunia timur lah, katakanlah mungkin Arab Saudi, mungkin Qatar gitu ya. Itu kumpulan orang-orang yang imannya kuat-kuat misalnya gitu, kita mungkin generalisasi yang gampang saja gitu. Meskipun kita tahu mereka juga bukan orang yang menguasai ilmu pengetahuan yang baik, saya kira. Kita tahu itulah. Bahkan sebagian orang Arab itu berpendapat, udahlah kita nggak usah repot-repot mencari ilmu pengetahuan. Tapi ini persepsi yang agak lama, mungkin sekarang udah berubah ya, karena belakangan Arab Saudi juga bikin universitas-universitas teknologi, sains dan seterusnya. Tapi dulu mereka memang masuk ke dalam jurang fitnah pemikiran bahwa orang Arab nggak perlu itu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa itu mereka sudah beriman kepada Allah Ta'ala, akhirnya apa? Keberkahan itu turun dari langit, dari bumi, dari mana-mana, sampai mereka mau menjadi negara kaya. Bahkan bakul semangka saja pakai Rubicon, itu hanya di Mekah itu kan. Memang diberi kemakmuran oleh Allah Ta'ala itu, punya iman. Tapi kayaknya kan nggak lengkap. Nah, ini representasi kawasan yang spiritualitasnya tinggi kira-kira gitu. Lalu kalau yang negara barat itu adalah negara-negara dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Ya, sayangnya mereka agak lubang di bidang keimanan begitu. Jadi ini ada dua sisi yang belum komplit, belum wujud dalam satu komunitas, dalam satu individu. Ada komunitas yang spiritualitasnya imannya kuat tetapi ilmunya kosong atau kurang. Di sisi lain ada komunitas yang ilmunya canggih tetapi imannya kurang. Kedua-duanya harus diberi kritik. Dan kita kaum muslimin di Indonesia mestinya menyadari kelemahan itu, lalu kemudian mencoba untuk memperbaiki. Bagaimana dalam diri kita, terutama generasi setelah kita lah, kalau kita sudah terlambat ya, untuk memperbaiki ini, yaitu hadirnya generasi yang punya keimanan yang kuat sekaligus ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Karena harus diakui Bapak Ibu, ini Prof Anwar ketika ngontak saya sudah bisa diduga kira-kira pakai apa Bapak Ibu ngontaknya? Pakai WhatsApp, ya betul. WhatsApp dibikin siapa? Yahudi. Nah, ini Bapak Ibu kalau tindak pundi-pundi itu kan pakai motor, pakai kendaraan, pakai mobil, itu dibantu putra-putri terbaik dari mana itu? Rata-rata Jepang, ya terus dari Jepang. Kita belum bisa Bapak Ibu bikin mobil, ya maksudnya bikin mobil sendiri yang mobil nasional gitu ya. Yang mesinnya dibikin sendiri itu, kita belum sampai pada ilmu bagaimana caranya mengolah logam itu yang kalau kena suhu di atas 1500 derajat Celcius itu tidak meleleh. Belum mampu kita itu.
Dulu zaman kami kuliah itu kita dengar informasi ITB mau bikin blok mesin motor gitu ya, baru dicoba di sirkuit Sentul beberapa putaran sudah meleot nih. Sehingga kalau tahun-tahun kemarin kita dengar katanya ada anak SMK bisa bikin mobil, itu ya B.J. Habibie hanya ketawa-ketawa senyum-senyum aja. Apa iya? Kita belum sampai pada ilmunya untuk bisa bikin blok mesin yang sekuat itu gitu. Kalau kena panas sudah meleleh. Padahal dunia sedang bergerak menuju ke mesin motor listrik. Ilmu yang lama saja belum kita kuasai, ini sudah mau muncul ilmu baru gitu. Nah, sehingga ibu bapak sekalian, sudah saatnya kita mulai berpikir lebih keras. Kalau bukan generasi kita, paling tidak generasi setelah kita. Menghadirkan dalam satu generasi itu ada anak yang keimanannya itu ampuh, katakanlah representasi orang Timur Tengah gitu. Lalu keilmuannya juga hebat seperti ilmu barat. Itu yang dicita-citakan oleh ilmuwan kita M. Iqbal, bagaimana kita mendamaikan antara spiritualitas timur dengan intelektualitas barat. Dan ini memang pesan Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau kita kepengen derajatnya tinggi, ya dua-duanya harus dikuasai. Harus ada iman yang kuat, lalu ditopang oleh pilar-pilar keilmuan yang mumpuni luar biasa. Apa bisa ya kaum muslimin begitu ya? Kenapa tidak bisa? Karena di masa lalu kaum muslimin pernah menunjukkan keampuhannya, mampu untuk menjadi leader dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba misalnya dalam dunia ilmu kedokteran, maka platform dari kedokteran modern hari ini itu dibangun oleh Ibnu Sina. Dalam dunia teknologi digital yang hari ini sudah bergeliat luar biasa, sampai kita sekarang masuk pada zaman artificial intelligence, kita sudah bisa ngobrol dengan mesin. Ini betul Bapak Ibu. Bisa itu kita ngobrol dengan mesin. Ada ChatGPT, ada Google Assistant. Ibu-ibu kalau pusing nanti sahur mau masak apa gitu ya, buka saja aplikasi Google Assistant. Halo Google, kira-kira ada usul nggak nanti sahurnya pakai apa? Insya Allah Google ngasih tahu gitu. Lah resepnya gimana? Akan ngasih tahu, ngobrol sama kita. Luar biasa. Tapi sayangnya itu masih dibikin siapa? Orang kafir gitu kira-kira. Padahal dulu platformnya dunia digital seperti ini awalnya dulu dikembangkan atau ditawarkan kepada dunia oleh Al-Khawarizmi. Sudah memperkenalkan cara berpikir algoritmik, juga sudah memperkenalkan bilangan yang menjadi penopang kemajuan teknologi hari ini, yaitu bilangan 0. Di saat bangsa barat saat itu kita kenal di Romawi, angka Romawi itu seperti apa coba? Kan ujug-ujug angka 1, betul nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba muncul angka 1, garis itu, angka 2 garisnya 2, angka 3 garisnya 3, angka 4 itu ya 5 kurang 1 gitu ya. Lalu angka 5 ya V begitu. Begitu seterusnya. Ini kan angka yang hanya sekedar simbol. Coba Bapak Ibu operasikan bilangan misalnya 2631 kalikan 3,2 dibagi 7 pakai angka Romawi. Bisa apa enggak? Ya nggak bisa, memang angka Romawi itu bukan angka yang bisa dioperasikan. Di saat yang sama Timur Tengah itu, bangsa Arab itu, dunia Islam itu sudah bergelut dengan sinkos tangan, mengukur bagaimana ketinggian bulan, mengukur ketinggian bintang-bintang dan seterusnya. Eropa masih panah-panahan zaman Robin Hood. Begitupun dalam dunia ilmu sosiologi. Penopang dari ilmu sosiologi modern ya Ibnu Khaldun. Jadi hampir semua bangunan ilmu pengetahuan itu sebetulnya platformnya dulu dibangun oleh kaum muslimin. Jadi artinya tetap ada peluang Ibu Bapak. Saya kira mungkin bukan generasi kita, tapi mudah-mudahan generasi anak cucu kita itu akan bisa menjadi leader kembali dalam dunia ilmu pengetahuan, sehingga komplitlah kita ini, yaitu punya iman yang kuat, punya kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni, maka pasti kita akan menjadi bangsa yang terhormat, akan menjadi rahmatin alal alamin, menjadi kontributor paling besar untuk dunia internasional. Yang saat ini kita memang belum sampai ke sana. Kita masih menjadi pengguna HP ya cuma menggunakan, lalu WhatsApp ya hanya bisa menggunakan, YouTube hanya bisa nonton, teknologi yang lain yang simpel-simpel juga rata-rata kita hanya masih menjadi pengguna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala di malam-malam Lailatul Qadar ini akan memberikan inspirasi kepada kita untuk mengangkat derajat kita itu dengan komplit
yaitu kita menjadi orang-orang yang beriman dan mendorong generasi setelah kita itu menguasai ilmu pengetahuan yang mumpuni, sehingga suatu saat memang kita ini menjadi komunitas kaum muslimin yang seperti dikatakan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, memberi banyak kebaikan untuk dunia, memberikan sumbangan yang banyak kepada dunia. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.